Bu, izin nanti di tengah perkuliahan saya boleh live duluan gak Bu? Soalnya mata kuliah audit juga Zoom di Jam jam yang berapa? sama, Oh, jam 7.30. jam? Hari ini Bu, jam setengah 7 juga, tapi nggak apa-apa nanti saya setengah-setengah Bu masuknya. Oh gitu. Kalau yang lain sama? Ibu Mawarni? Kalau kalau yang ngambil Sama jurusan Bu, saya jurusan. double degree sama Bu. Oh gitu. Tapi kalau Iya, Bu. menurut jam perkuliahan, sekarang jamnya Ibu ya, betul nggak? Yang satu lagi 17.30, 19.30 ya? Beda sejam bukannya sama Ibu. Hmm. Yang audit, Neng Tita? Kalau Sebentar Bu, saya lihat plakat ya Bu. kalau di si akad sih jam saya jam sekarang ya 18.30 ya. Iya, sekarang jamnya Ibu. Yang satu lagi 19.30 Bu. Oke, Beda sejam beda 1 jam ya. Oke, nggak kalau apa. nggak salah ya. Iya, karena di si akad sih Ibu lihat jadwal kuliah Ibu 18.30. Tapi nggak apa-apa. Ini juga Ibu Zoom sampai jam 7. Jadi kita langsung mulai aja ya. Ya Eh, bisa kok Bu, ada beda. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Sebelumnya Ibu ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Alhamdulillah hari ini di pertemuan kita yang ketiga ya. Tapi beberapa waktu lalu Ibu tidak bisa Zoom, jadi nanti Ibu akan jelaskan dari awal materi akuntansi keuangan. Oke, di layar teman-teman sudah muncul? Sudah Bu, Ada ya? sudah ada Bu. Muncul Bu. Oke, di situ ada kewajiban jangka pendek dan kontingensi. Nah, jadi dalam akuntansi ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek sering kita sebut sebagai kewajiban lancar ya di dalam neraca. Apabila jumlahnya sangat besar, menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi likuiditas. Nah, apakah betul? Oke. Ini kita akan mengetahui sifat jenis kewajiban lancar, kemudian klasifikasi kewajiban lancar, identifikasi menghitung gain and loss kewajiban bersyarat, dan menjelaskan akuntansi untuk berbagai macam rugi kontingensi. Kewajiban jangka pendek dan kontingensi. Kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ada definisinya, kemudian ada kontingensi, laba atau rugi, dan penyajian dan analisis. Ini pengertian dari kewajiban. Ada kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari kewajiban saat ini untuk menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa ke perusahaan lain sebagai akibat transaksi di masa lalu. Nah, insya Allah kalau pengertian dari kewajiban pasti teman-teman tahu ya, bahwa sebelumnya ada transaksi, di sini diibaratkan di masa lalu, akhirnya kita harus menyerahkan jasa. Nah, jadi kita harus membayar kewajiban tersebut. Kewajiban lancar adalah
Kewajiban yang diharapkan dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa di dalam akuntansi ada aktiva lancar, nah, dan juga aktiva tetap. Aktiva tetap contohnya seperti gedung gitu ya, tanah. Nah, kalau aktiva lancar sendiri, contohnya ada kayak kas, piutang usaha, persediaan. Nah, di mana dalam ilmu akuntansi diharapkan kewajiban lancar ini mampu dilunasi dengan aktiva lancarnya perusahaan. Contohnya, punya kewajiban lancar 100 juta. Tapi perusahaan punya kas juga 100 juta. Itu berarti kan perusahaan mampu membayar aktiva lancarnya, kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset-aset aktiva lancar perusahaan. Nah, di sini ada apa yang dimaksud dengan kewajiban lancar. Nah, tadi kewajiban lancar diibaratkan dengan utang jangka pendek karena kemampuan membayarnya harus dibayar dalam jangka waktu biasanya kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis kewajiban lancar ada utang dagang, utang wesel, kemudian utang dividen, sampai utang gaji. Utang dagang. Nah, utang dagang ini saldo yang dimiliki pihak lain untuk barang ataupun persediaan ataupun jasa yang dibeli secara kredit. Nah, contohnya teman-teman punya usaha, kemudian teman-teman membeli barang, membeli persediaan, tapi secara kredit. Ini disebut dengan kita punya utang dagang. Timbul karena adanya perbedaan waktu antara barang dengan pembayaran. Jelas ya, kalau utang berarti barangnya diterima duluan, pembayarannya terakhir. Ada termin penjualannya. Nah, kalau teman-teman ingat di akuntansi dasar ada termin penjualan 2/10 N30 contohnya. Jadi akan mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Misalkan teman-teman punya utang tapi dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon. Dan lambat-lambatnya utang tersebut harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Makanya utang dagang termasuk utang jangka pendek. Kemudian contoh transaksinya utang dagang seperti ini. Lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca, intinya bahwa ketika perusahaan membeli barang dagangan kemudian tidak dibayar secara tunai, maka termasuk utang dagang. Utang wesel. Nah, ini ada janji yang tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa mendatang. Nah, contoh karena ada kitab pembelian, pendanaan, atau transaksi lain. Wesel juga digolongkan sebagai jangka pendek, tapi ada juga yang wesel jangka panjang. Nah, wesel juga ada yang berbunga dan tidak berbunga. Contoh wesel berbunga, pada tanggal 17 September, PT ABC membeli barang seharga 20 juta dengan syarat, nah 2/10 N30, pada tanggal 17 Oktober PT BCD tidak dapat membayar kewajibannya sehingga membuat promes atau perjanjian dengan bunga 12%. Jadi ini contoh wesel berbunga. Kita misalkan punya perusahaan, kemudian kita punya utang saat kita membeli barang, tapi saat jangka waktunya kita tidak bisa membayar, maka kita membuat adanya promes atau perjanjian. Nah, ataupun dengan surat wesel. Tapi dengan catatan ada bunga 12% karena kita memang terlambat membayar. Ini disebut dengan wesel berbunga. Nah, kemudian pada tanggal jatuh temponya, ini PT tersebut melunasi kewajibannya. Ini contoh lain lagi, teman-teman bisa baca contohnya. Kemudian wesel tanpa bunga. Pada tanggal 1 Oktober, PT DEF meminjam uang dari bank sebesar 20 juta. Atas pinjaman tersebut, bank meminta PT DEF menandatangani sebuah promes berjangka 4 bulan. Jumlah kas tersebut diterima sebesar 20 juta. Nah, ini weselnya tanpa bunga karena sudah ada di awal ada 800.000 biasanya untuk pembayaran administrasi dan lain-lain. Jadi yang diterima 20 juta
dan ada jangka waktu yang harus dibayar, yaitu 4 bulan. Ini disebut dengan wesel tanpa bunga, karena di awal hanya menerima 20 juta. Utang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini ada contoh transaksinya. Nah, pada tanggal 1 Januari, PT FG menerima pinjaman 60 juta, disepakati bahwa jangka waktu pinjaman 3 tahun dengan tingkat bunga 13% dibayar 3 kali. Nah, ini contoh transaksi untuk utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kemudian jenis-jenis utang berikutnya ada utang dividen ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan atau mungkin teman-teman punya PT ya, itu sahamnya atau modalnya itu berupa saham. Nanti ketika labanya itu disebut dengan dividen. Nah, kenapa muncul utang dividen? Nah, dividen ini harusnya menjadi hak bagi pemegang saham yang harus dibayarkan. Umumnya dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi ketika perusahaannya laba, harusnya pemegang saham mendapat keuntungan berupa dividen dan harus dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, dividen kumulatif tidak diumumkan, tidak diakui sebagai utang. Utang dividen bentuk saham tidak diakui sebagai utang. Nah, contoh transaksinya seperti ini. PT FGH pada tanggal sekian mengumumkan pembagian dividen sebesar 500 per lembar. Jumlah saham yang beredar 20 juta. Dividen tersebut dibayar tanggal 15 Januari. Nah, jadi karena modalnya berupa saham, jadi ada keuntungan bagi penanam saham 500 per lembar. Saham yang beredar ada 20 juta. Ini dianggap sebagai utang ketika perusahaan belum membayarkannya kepada si pemegang saham. Kemudian ada utang deposit. Utang tanggungan atau jaminan mencakup jaminan kas, uang dapat dikembalikan yang diterima dari pihak lain. Nah, contoh transaksi utang deposit pada tanggal 1 Desember, PT GHI menjual 100 kraft. Nah, satu kraftnya 24 botol Coca-Cola, kemasannya dalam botol. Setiap botol yang dijual, perusahaan membebankan uang tanggungan kepada pembeli 250. Pada tanggal 15 Desember, PT GHI menerima pengembalian botol kosong 90 krat. Nah, ini disebut dengan uang tanggungan. Kemudian salah satu jenis utang lain adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan disebut sebagai utang? Karena gini, ketika teman-teman belum bekerja tapi sudah diberikan uang terlebih dahulu, akhirnya menjadi hutang. Pendapatan diterima di muka merupakan pembayaran yang diterima sebelum diserahkannya barang atau jasa ya. Jadi jelas kenapa pendapatan diterima di muka disebut sebagai utang. Karena kalau jasa kita belum bekerja sudah dibayar, atau barang belum diserahkan kita sudah menerima pembayarannya. Jadi disebut dengan utang, salah satu jenis utang. Utang PPh, utang pajak. Nah, ini juga ketika perusahaan ya pembayaran pajak, misalkan pajak penghasilan itu kan sebenarnya 1 tahun ya, tapi perusahaan memotongnya setiap bulan. Nanti dikumpulkan ketika belum dibayarkan ke pajak, itu disebut dengan utang pajak. Contoh transaksinya ini, biaya gaji dan upah karyawan ada 150 juta, kemudian otomatis perusahaan memotong PPh-nya ada 6 juta, gaji dan upah tersebut dibayar, sedangkan pemotongan karyawan untuk pajaknya melalui bank pada 10 Januari. Jadi gaji sudah diberikan ke karyawan, sudah dipotong PPh-nya, tapi disetorkannya tanggal 10 Januari. Jadi ini disebut sebagai utang pajak. Utang PPN juga sama, nanti pajak pertambahan nilai. Nah, dalam perusahaan itu dihitung berapa pembeliannya,
ataupun berapa penjualannya, baru nanti kurang lebihnya akan dibayarkan ke kas negara. Jadi, ketika transaksinya belum selesai, itu akan disebut dengan utang PPN. Utang biaya, ini juga salah satu contohnya ya, misalkan sudah harusnya hari ini gajian, tapi ternyata perusahaan bayarnya mundur. Nah, ini juga dinamakan dengan utang biaya, jadi utang gaji. Karena yang seharusnya misalkan hari ini perusahaan membayarkan gaji, tapi mundur beberapa hari, ini disebut dengan utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar. Utang bonus juga sama, jadi bonus harusnya dibayarkan, tapi perusahaan mundur, pembayarannya ini disebut dengan utang bonus. Ini juga salah satu jenis studi kasusnya, nanti teman-teman bisa baca, ini detail juga perhitungannya. Ada kontingensi, sebuah kondisi dari situasi yang melibatkan ketidakpastian, memperoleh gain ya atau loss bagi sebuah perusahaan yang baru akan diketahui secara pasti ketika satu atau lebih kejadian di masa mendatang tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti ini, ada lamba kontingensi, kemungkinan diterima uang dari hadiah atau bonus, kemungkinan diperolehnya restitusi ya atau keringanan pajak pemerintah, kasus pengadilan yang memungkinkan perusahaan mempunyai keuntungan, laba kontingensi tidak dicatat, karena ini berupa kemungkinan-kemungkinan yang akan diperoleh perusahaan. Jadi diungkapkan jika mempunyai kemungkinan tersebut tinggi. Utang kontingensi kemungkinan bahwa kejadian di masa datang berakibat timbulnya kewajiban. Bervariasi dari kemungkinan ya. Ada beberapa menggunakan 3 area probabilitas. Nah, ada probable, reasonable, possible, dan remote. Nah, ini rugi kontingensi, jadi beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya menimbulkan rugi kontingensi. Ada biaya garansi, janji yang dibuat penjual kepada seseorang pembeli untuk memperbaiki kelemahan dalam hal kuantitas, kualitas, atau kinerja produk. Jika kemungkinan para pelanggan melakukan klaim garansi, perusahaan dapat menaksir biayanya, maka perusahaan harus mencatat biaya tersebut. Jadi otomatis ketika kita punya perusahaan ya, kita akan menjaga kuantitas, kualitas, dan jika pelanggan akan komplain, tentu kita harus ada namanya biaya garansi. Disebut dengan utang garansi, contohnya PT MNO menjual produk dengan garansi 3 bulan. Dengan rata-rata biaya garansi 200.000 per unit. Nah, ini contoh salah satu jenis transaksi utang garansi. Ataupun ada utang hadiah. Nah, contoh PT NOP memutuskan memberikan hadiah ke konsumennya. Kemudian baru diperkirakan 60% dari kupon hadiah akan ditukarkan dengan sabun mandi. Ini ketika belum ditukarkan, jadi akan menjadi utang hadiah. Karena utang tersebut harusnya sudah diberikan kepada konsumen. Ini contoh ya materi tentang kewajiban jangka pendek dan kontingensi. Kemudian masih ada ya materinya lagi.
Oke, sudah ada di layar teman-teman? Ada? Sudah ada, Bu. Oke. Kalau Sudah tadi ada. mengenai utang kewajiban jangka pendek, ada juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Sebentar ya. Jenis kewajiban jangka panjang yang akan kita bahas ada wesel jangka panjang. Kalau tadi ada wesel jangka pendek ya. Dan juga ada obligasi. Wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang dan konsepnya hampir sama dengan wesel jangka pendek, tapi periode waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau tadi kan ciri dari kewajiban utang jangka pendek adalah kurang dari 1 tahun. Ada obligasi, nah, selain wesel jangka pandang ada obligasi dan juga utang hipotek. Oke, yang pertama ada wesel jangka panjang. Umumnya adalah wesel berbunga. Macam perhitungan bunganya ada flat atau anuitas. Bunga flat adalah perhitungan bersifat tetap ya. Nah, kalau bunga anuitas, bunga yang diperhitungkan dari pokok pinjaman dikurangi total angsuran pokok. Ini contoh transaksinya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ada contoh transaksi dari wesel jangka panjang. Ada contoh mengenai PT lagi sedih nih ya, contohnya meminjam uang, nah dengan promes, dengan jangka waktu tentu lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya bisa dengan jumlah angsuran yang tidak sama besar, ini juga bisa. Nah, ataupun menggunakan dengan jumlah angsuran yang sama besar. Nah, jadi kalau umumnya biasanya kita menggunakan jumlah angsuran yang sama besar, tapi ternyata bisa juga dengan menggunakan jumlah angsuran yang tidak sama besar. Ini ada contoh perhitungannya. Jadi utang wesel jangka panjang hampir sama dengan utang wesel jangka pendek. Utang obligasi, surat pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan yang dijual kepada masyarakat umum. Berbeda dengan wesel karena biasanya hanya didapat dari satu kreditur. Obligasi ini merupakan bukti bahwa menerbitkan obligasi tersebut mempunyai hutang kepada pemegang obligasi. Obligasi juga disebut sebagai surat janji untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya. Nilai nominal dan tingkat bunga dicantumkan di surat obligasi. Bunga obligasi per tahun dihitung dengan presentasi. Jenis-jenis obligasi. Nah, jadi obligasi itu merupakan bukti bahwa yang menerbitkan obligasi itu mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi. Ada berbagai jenis, contohnya obligasi seri, sinking fund, atas nama obligasi atas unjuk dan jaminan, dan obligasi tanpa jaminan. Contoh satu-satu ya, ada obligasi seri, obligasi yang diterbitkan atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda, misal obligasi yang diterbitkan pemerintah. Sinking fund, obligasi di mana penerbit harus menyisihkan sejumlah kekayaan sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan sudah mempunyai aset yang cukup untuk melunasinya.
Akuntansi untuk penerbitan obligasi. Jadi dalam obligasi ada nilai nominalnya ya. Dalam surat obligasi tersebut tentu harus ada nominalnya, ada tanggal jatuh temponya, ada bunga obligasinya, dan juga ada tanggal bunganya. Jurnal obligasi. Ketika ada penerbitan obligasi, tentu berarti bagi kita yang mempunyai utang ada kas masuk, kemudian timbullah di sebelah kredit ada utang obligasi. Ketika kita membayar bunga kepada yang punya obligasi, otomatis biaya bunga kita bertambah, ya, kas kita juga berkurang. Ketika kita melunasi, otomatis utang obligasinya didebit, dan juga kreditnya adalah kas kita berkurang. Ini jurnal obligasi secara umum. Gampang ya, kalau teman-teman sudah belajar akuntansi, tentu ketika kas kita bertambah sisi debit, utang kita bertambah juga di sisi kredit. Kemudian ketika ada kita membayar biaya bunga obligasi, berarti debitnya biaya bunga, kreditnya adalah kas kita berkurang. Begitu juga dengan ketika kita melunasi obligasi ya, utang kita, otomatis utang kita di debit, jadi 0 ya. Tadi di kredit, kemudian kita debit 0, kas kita juga berkurang karena kita membayar pelunasan obligasi. Obligasi dijual tidak bersamaan dengan tanggal pembayaran bunga. Ini contoh jurnalnya. Jika ada obligasi dijual ya, otomatis kita punya utang obligasi, saat pencairan ada kas kita yang bertambah, utang obligasinya juga, dan juga utang bunganya juga bertambah. Ketika kita membayar bunga, berarti utang bunganya berkurang di sisi debit. Biaya bunga kita bertambah, kas kita berkurang di sisi kredit. Ini contoh transaksinya, ini tadi jurnalnya, ini contoh ke dalam transaksinya. Obligasi dengan diskonto. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nominal 100 juta. Bunganya 6%, jangka waktu 10 tahun, dengan tanggal pembayaran bunga setiap tanggal 1. Ini di sini kursnya 95 ya. Jadi kasnya ketika kita menerbitkan obligasi, jadi kan kita akan mendapatkan uang ya. Jadi dari si pemegang obligasi, kas kita bertambah 95, diskontonya berarti 100 juta dikurangi 95, ada 5 juta. Utang obligasi kita berapa? 100 juta. Nah, ini ada amortisasi, di mana diskonto 5 juta tadi jangka waktu 10 tahun, bunganya 5%, dibayarkan dengan 2 kali dalam setahun. Metode perhitungan dengan garis lurus. Dengan cara 5 juta dibagi 20. Karena pembayarannya 2 kali dalam setahun, 2 dikali 10. Ketemu 250.000. Ini jurnalnya, biaya bunga dan diskonto utang obligasi 250.000. Ini jika disatukan, biaya bunga, diskon obligasi, dan juga kas. Kasnya 3 juta. Dan obligasi dengan premi, kalau tadi obligasi dengan diskonto, perusahaan pada tanggal 1 Mei menerbitkan obligasi bunganya 11%, jangka waktu 10 tahun. Ya, ini jurnalnya, kas kita otomatis bertambah ya, karena kita menerbitkan obligasi atau surat hutang. Premi utang obligasinya, berarti dari 100.000 ya, ini 100 juta ya, dalam ribuan dikurangi 106.232, jadi premi utang obligasinya ini dikurangi ini 100.000, 6.232. Utang obligasinya berapa? 100.000. Ini juga jurnal saat pembayaran bunga, biaya bunga, ada premi utang obligasinya, kemudian kas kita berkurang.
Ini ada pelunasan sebelum jatuh tempo, kemungkinan laba atau rugi. Laba kalau obligasinya lebih rendah dari nilai buku. Rugi jika harga obligasi lebih tinggi dari nilai buku. Impas ya, itu impas. Kalau harga obligasi di bursa sama dengan nilai buku. Ini sinking fund obligasi, obligasi dikonversi menjadi saham. Ini juga bisa ya, obligasi yang diterbitkan sama perusahaan bisa dikonversi menjadi saham. Nah, jadi di pertemuan ini Ibu jelaskan dua materi, ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Untuk materi berikutnya akan Ibu bahas di minggu depan ya. Oke, teman-teman nanti jangan lupa absen ya. Kalau hari ini masih bermasalah seperti tadi, bisa dicoba besok ataupun Senin ya. Karena takutnya besok masih error. Oke, Zoom-nya juga ini akan berakhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan diaktifkan di grup, tidak apa-apa ya. Nanti materinya juga akan Ibu share di si akad kalau si akadnya sudah tidak bermasalah. Oke ya. Suara Ibu masih ada? Oke, baik. Kita akhiri pertemuan Zoom pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Selamat malam Ibu. Oke.